yang terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, dari apa yang saya pelajari di modul itu menekankan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid itu adalah guru itu bisa menempatkan murid untuk bisa aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang kedua itu mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau yang disebut dengan agensi student gitu ya di dalam lingkungan belajarnya. Nah, kok saya terpikir gitu ya program itu misalkan pada bidang kewirausahaan begitu Bapak. Inje saya kok ada masukan apa mungkin dari Bani sampai dengan sana? Karena gini, kemarin itu saya perhatikan beberapa siswa kelas 7 itu sempat Pak menawarkan barang gitu ya, makanan itu ke beberapa teman termasuk ke saya. Dan ketika saya tanya ternyata itu adalah bagian dari tugas IPS gitu ya. Jadi, terus kemudian kita pernah ya Pak ya di beberapa event kegiatan itu melakukan market day gitu ya. Nah, dari beberapa pengalaman anak-anak itu bagaimana gitu ya jika kegiatan wirausaha itu menjadi program sekolah gitu ya, kemudian terorganisir dengan baik dan terencana begitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu ini kaitannya dengan itu. Saya kira itu kalau saya menanggapi positif saja, bagus itu. Kaitannya dengan kewirausasahaan, nanti mungkin kaitannya dengan kewirausahaan dari pengurus OSIS nanti mungkin kita bisa bicarakan, dia nanti bisa mengembangkan atau bisa rapat ya untuk kecil yang untuk memutuskan nanti kira-kira kalau memang itu merupakan satu program yang bagus, saya kira juga perlu didukung. Dan nanti OSIS itu di dalam pelaksanaan kegiatan itu nanti ya supaya dirapatkan oleh pengurus OSIS. Nah, kalau itu nanti mendapatkan satu kesepakatan dari pengurus, nanti mungkin akan bisa masuk ke program kerja OSIS juga dimasukkan karena juga ada seksi kewirausahaan. Oh gitu ya Pak ya. Ya, jadi nanti biar kegiatannya OSIS juga yang kewirausahaan juga masuk di situ. Jadi anak-anak biar bisa mengembangkan usaha-usaha karena itu juga marketnya sekolah itu kan juga ada siswa, ada kegiatan. Jadi kalau dari pemerintah sangat menyetujui kegiatan itu. Oke, ya jadi itu nanti menjadikan kalaupun nanti disetujui itu menjadikan bagian dari program OSIS gitu ya. Iya. Kewirausahaan ada seksi kewirausahaan. Oke. Iya, jadi kalau gitu sekalian saya minta tolong ya Pak ya. Kan Pak Upi kan selaku pembina OSIS gitu ya. Jadi nanti menyampaikan atau meneruskan dan saya akan menanti kelanjutan dari rencana untuk pelindungan anak-anak. Iya. Terima kasih Ibu Bani, nanti tak sampaikan kepada pengurus OSIS bahwa itu adalah kegiatan yang bagus karena yang juga yang mengelola juga OSIS dan juga punya kegiatan di sekolah selain nanti pembelajaran itu juga termasuk bagian dari pembelajaran. Iya. Saya kira itu bagus nanti kita sampaikan hasil kesepakatan OSIS nanti kita sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, kalau itu memang baik dilaksanakan, saya kira itu nanti bapak sekolah juga akan. Untuk pengurus OSIS SMP Negeri 1 Pacitan, hari ini kita berkumpul, kita mau melaksanakan kegiatan ya untuk mengisi kegiatan ke depan. Ini saya nanti minta kepada anak-anak untuk bisa berdiskusi ya, katanya saling sharing ya untuk menentukan kegiatan kita kegiatan OSIS ya SMP Negeri 1 Pacitan di masa yang akan datang. Oke, silakan anak-anak mungkin ada yang punya usul ya kira-kira ke depan kita mau satu kegiatan apa? Silakan. Ya, ini ada yang usul wirausaha ya. Kira ada setuju anak-anak kita melaksanakan kegiatan wirausaha? Ya. Oke, nah ini untuk kegiatan mengisi kegiatan OSIS, kita melaksanakan kegiatan wirausaha. Oke, tolong untuk ke depan memimpin teman-temannya kira-kira nanti wirausaha apa yang perlu yang bisa kita laksanakan, silakan untuk keluarkan kepada teman-teman. Silakan dipimpin. Bagaimana teman-teman? Kira-kira apa kegiatan wirausaha yang akan kita laksanakan? Apakah kalian ada yang punya pendapat atau usul apa? Oke, silakan yang punya usul. Dan ini disusun nanti ke kepengurusan yang di bawah OSIS ya. Ya, nanti kan ada untuk seksi kewirausahaan, namun di bawahnya nanti ada pengelola ya dan sebagainya. Nanti anak-anak supaya dikondisikan sehingga nanti kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Oke, demikian anak-anak, terima kasih. Hari ini kita rapat OSIS ya untuk menentukan kegiatan kewirausahaan ke depan.
Terima kasih atas kehadirannya dan tadi sudah mendapatkan satu kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan wirausaha. Sebagai lanjutan terakhir dari modul CGW itu adalah melakukan aksi nyata yang terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, dari situ kok saya berpikir untuk mengangkat studi agensi itu dalam bidang kewirausahaan. Dan kami sudah meneruskan ide ini pada pembina kesiswaan. Kemudian pembina kesiswaan itu juga sudah menindaklanjuti bahwa hal itu menjadi bagian dari program OSIS begitu. Dan hasil program OSIS itu mereka menempatkan suatu program gitu ya, pembelajaran kewirausahaan. Program itu yang pertama adalah menguatkan interaksi sosial, terus kemudian kerjasama murid gitu ya dalam bidang kewirausahaan. Itu diberikan nama program paket Dolarmu Orang Batas. Paket Dolarmu Orang Batas itu akronim dari pembelajaran market di online, kolaborasi murid, orang tua, berbagi tabungan sekolah. Untuk itu terus Pak untuk kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan itu mohon pandangan dan sarannya. Terima kasih Bu. Anak-anak itu luar biasa, mempunyai ide, mempunyai rencana, dan itu dibuktikan dan diwujudkan. Nah, kegiatan itu bisa berlangsung dengan bisa berlangsung dengan baik kalau misalnya tahun ini ada perencanaan di kegiatan khusus, tahun depan juga direncanakan lagi. Jadi ada program baru, menjadi program lanjutan, kemudian dikembangkan di sekolah. Nah, ketika anak-anak sudah punya pasar online tadi, karena kita memang punya siswa sekitar 800 sekian dan itu merupakan pasar yang bagus untuk dia istilahnya berbisnis, belajar berbisnis, dan itu merupakan pasar yang bagus juga. Nah, kemudian bisa dikembangkan tidak hanya anak-anak yang sekarang kelas 7, 8, mungkin tahun kedepannya juga ada anak yang kelas 9 yang baru, ada kelas 7 yang baru, itu bisa dikembangkan. Kemudian setelah dikembangkan, itu kendala yang ditemukan itu apa, mungkin kerjasamanya ada kendala tentang kegiatan tentang pemasaran atau tentang penawaran dan sebagainya, itu bisa dikonsultasikan dengan Bapak Ibu guru. Jadi tidak terbatas pada anak, tetapi juga Bapak Ibu guru harus mendukung. Kemudian juga jangan lupa tetap kerjasama dengan orang tua siswa yang menjual itu. Nah, jiwa entrepreneur itu akan timbul ketika ada kerjasama anak-anak, kemudian kebutuhan untuk mengikuti itu bagaimana, dan orang tua juga mendukung. Jadi insya Allah kegiatan itu tetap akan berkembang.
berkembang walaupun ada pasar yang non online. Jadi kita akan pilih tetap anak-anak pilih yang online tadi. Jadi tanpa itu tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar mereka. Saya kira itu tetap harus ada dukungan dari guru dan semua juga mendukung. Terima kasih Pak An. Iya, sama-sama Bu. Semoga itu ya Pak, nanti kegiatan itu benar-benar sesuai dengan harapan. Ya, akhirnya anak-anak kan punya tabungan dari laba-laba yang dihasilkan itu, dan dia akan bangga dengan kemampuan, dengan tabungan yang dia peroleh, dengan dengan usahanya sendiri. Itu akan mengembangkan jiwa entrepreneurship. Terkait dengan produsen, marketing, dokumentasi, komunikasi, akunting atau konsumen. Untuk produsen, apa yang ingin ditanyakan? Kita bekerjasama dengan orang tua yang memiliki profesi sebagai pedagang. Hasil rapat OSIS hari ini, OSIS akan mengadakan kegiatan wirausaha. Setiap kelasnya wajib memasokkan barang. Untuk itu, siapa yang ingin menjadi pemasok barang di kelas ini? Silakan. Produk yang dijual berupa apa ya? Kalau bisa produk berupa makanan. Bagaimana kalau kita memanfaatkan orang tua yang berprofesi sebagai pedagang untuk memasak barang? Ya. Saya mau tanya, saya membuat kue, membaca kue, bisa kasih bisa. Terima kasih yang sudah ingin menjadi produsen, marketing, akunting, dan juga publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.